lagi di channel saya, di channel Nofli Perdana Motor. Terima kasih untuk teman-temanku yang sudah bantu channel saya untuk berkembang, baik itu dari like, komen, subscribe, dan share-nya guys. Terima kasih banyak. Saya doakan teman-teman semuanya dalam kondisi sehat ya. Oke teman-teman, dalam kesempatan ini saya sedikit bercerita. Saya ketemu lagi kasus khususnya untuk Isuzu Panther, dan ini kasus kedua kali saya yang jarang terjadi ya, karena selama beberapa tahun saya berkecimpung di dunia bengkel di otomotif, khususnya ini untuk Panther. Saya baru nemuin hal ini. Kasusnya ini kalau buat saya masih agak janggal, karena dia baru ini saya nemuin gitu. Tapi untuk di mobil lain saya sudah pernah, tapi khusus untuk Panther sendiri saya baru nemuin kali ini ya. Jadi untuk kronologi awalnya, unit ini sekitar 3 bulan yang lalu itu pernah kita turunkan di bengkel kita di Perdana Motor. Waktu itu keluhannya itu suaranya kemelatap, kondisi mesin macet sih intinya. Jadi di bagian stang atau di bagian kruk as itu rusak teman-teman. Jadi karena sebelum masuk ke bengkel kami itu unit pernah turun gitu awalnya. Nah pernah turun waktu di awal sebelum bengkel saya itu, owner itu hanya minta untuk awal itu peremajaan komponen, ganti liner, ganti piston, ganti ring, ganti metal. Jadi waktu itu ganti metal tapi tidak di undersize ya, hanya diganti semua aja gitu. Dan setelah selesai pengerjaan di bengkel sana itu memakan waktu 1 bulan sih info dari owner. Setelah keluar dipakai sama owner kurang lebih berapa bulan gitu, akhirnya mesinnya macet ngejim. Dan setelah itu masuk ke bengkel saya itu kondisi di towing karena mesinnya itu sudah macet ya. Walaupun dihidupin itu suaranya parah banget. Akhirnya kita bongkar, kita undersize, terus kita ganti stangnya satu, kita undersize di bagian kerkasnya sampai ke oversize 100 gitu. Jadi undersize-nya itu udah 100, sisanya yang lain itu masih 25, karena mengejar nggak mungkin kita bikin 100 semua ya. Setelah kejadian itu mobil selesai, udah normal, tidak ada kendala, dan dipakai sama owner itu kurang lebih sekitar 5.000 kilo atau 3 bulan kemudian lah. Karena menurut owner ini udah waktunya pas recordnya ganti oli sih sebenarnya, karena kita sempat janjian gitu kan untuk berapa minggu kemudian untuk melakukan untuk servis berkala atau penggantian oli. Di saat lagi jalan unit ini itu si ownernya ini itu kondisi lagi jalan lari cuma 20 teman-teman, 20 atau 30 itu menurut ownernya, nggak lagi keadaan kencang. Nah karena pas lagi jalan Jakarta, mungkin teman-teman sudah paham lah ya untuk jalanannya seperti apa, mungkin agak sedikit macet. Dan di saat sedang lari 20 itu pas jalan lagi nikung, otomatis kita ngerem. Nah di saat ngerem itu tiba-tiba mesin mati. Jadi kita sempat komunikasi. Setelah itu saya pikir itu kelistrikan yang untuk solenoidnya hilang gitu kan. Saya suruh jumper langsung dari aki ke bagian solenoid, tapi ternyata itu tidak bisa hidup. Oke. Setelah itu karena ownernya sudah tidak bisa untuk menghidupkan, akhirnya unit itu ditowing. Masuklah ke bengkel kami kan. Setelah masuk bengkel, begitu datang saya coba langsung tes, ternyata itu loss kompresi guys.
Jadi kita starter itu suaranya cuma kosong set gitu, jadi nggak ada kompresi sama sekali di saat itu. Akhirnya penasaran, saya buka di bagian cover timing gearnya itu kan, saya lihat perputaran dari gigi antar gigi ya, karena saya khawatir gitu kan ada yang patah gitu di bagian karkas itu waktu awal kecurigaan saya sih, karena satu yang bekas kemarin itu udah di under saya 100 kan, tapi ternyata tidak, karkasnya utuh guys, karkasnya bagus. Dan pas saya buka cover itu gigi di bagian noken asnya itu lepas guys. Jadi giginya itu noken asnya atau di bagian gigi yang penghubung antara gigi sama sprocketnya itu yang ada spinnya itu patah. Jadi potel guys. Saya juga bingung ini kenapanya. Kita langsung simak videonya aja lah biar teman-teman bisa biar nggak kelamaan ngomong ya guys. Oke. Kita lihat untuk kondisi ini teman-teman nih. Jadi ini noken asnya patah di bagian yang masuk ke gigi timing gearnya ini, bagian noken asnya. Ini kondisinya begini, bisa dilihat. Nanti kita akan cek teman-teman nih, apakah memang dari metalnya ini ya terjadi kemacetan, metal bagian noken as, ataukah memang ada faktor lain, ataukah memang dari si noken asnya ini udah getas ya bahasanya ya, retak gitu mungkin kemarin gitu teman-teman. Nah untuk ini kondisi patahannya ini seperti ini teman-teman, bisa dilihat nih begini, ini gini. Ini juga padahal ini kasus jarang terjadi nih, jarang banget patahnya di ujung, karena biasanya kan patahnya di tengah ya gitu. Terus kita lihat untuk kondisi dari push rod itu ada yang bengkok satu nih. Ini berarti terjadi bentrok antara klep dengan pistonnya gitu teman-teman. Kita akan cek semua sih nanti kondisinya ya, apakah memang hanya satu atau semua ini, atau ada beberapa gitu. Mudah-mudahan sih tidak banyak. Ini untuk kenapanya masih kita pelajarin terus, karena agak sulit ya ini kenapanya itu loh teman-teman nih. Jadi agak masih kita cek terus ini kenapanya ya teman-teman ya gitu. Kita lihat teman-teman untuk kondisi dari bak karter setelah kita copot. Kalau kita lihat untuk kondisi sekilas dari noken as itu sih terlihat mulus ya. Karena kenapa saya harus turunkan mesin untuk melepas noken asnya, yaitu karena harus nyopot pompanya dulu guys. Pompa olinya ini jadi nyangkut dia kalau nggak dilepas gitu ya teman-teman ya. Itu alasannya kenapa harus mesinnya ini turun. Kita lihat dulu nanti apa masalahnya sehingga bisa noken asnya ini patahnya di ujung gitu teman-teman ya. Jadi untuk mobil ini dulu pernah turun gitu kan di bengkel sebelum saya, terus setelah itu sempat bocor kehabisan oli, lalu masuk ke bengkel kami di Perdana Motor dan kita turunkan lagi beberapa bulan yang lalu, dipakai sekian bulan normal. Nah ini tiba-tiba lagi kondisi jalan nikung, tiba-tiba mati teman-teman ini kondisinya. Jadi mesinnya itu tiba-tiba mati gitu. Setelah itu loss kompresi. Begitu diderek ke bengkel, di towing,
Ini kita dapati noken AC putus gitu guys. Oke. Wah, rusak ya sil bulannya ya. Ya udah, nanti kita ganti aja sekalian tanggung. Kita lihat dulu noken AC-nya. Nah. Oke, nah ini kita lepas dulu. Saya curiga ini macet, takutnya metale kan, tapi ini bagus loh. Pelan-pelan, slow. Nah, gitu. Slow aja, coy. Dia harus lurus dia ngeluarinnya. Putar-putar dikit. Nah. Jadi ceritanya di bagian metal bulan metal noken as waktu di bengkel sebelum saya itu sempat diganti, teman-teman. Ceritanya nih. Nah, setelah diganti, dipasang, kondisi normal. Tapi ini, padahal nggak macet, tapi kok ini ya? Apa ini? Kita harus cari penyebabnya dulu, teman-teman nih. Nah, ini untuk noken asnya, teman-teman. Padahal kalau kita sekilas mata, ini kita perhatikan, tidak baret loh ya, mulus. Dalam arti kata ini untuk analisa macet di bagian metal itu kemungkinannya kecil. Bagus ini teman-teman ini. Kalau dia macet biasanya baret sampai merah, macet lah intinya. Karena saya beberapa kali nemuin pada unit lain, jadi macet di bagian metal noken as sampai sininya putus terus ini. Tapi ini bagus. Nah, ini berarti kan ini ada kenapanya gitu kan, kita harus mencari dulu ini. Nggak mungkin tiba-tiba dia sampai patah begini ya kan tuh. Jarang, ini kasusnya jarang banget teman-teman ini. Ini pokoknya sebulan ini saya nemuin penyakit yang aneh-aneh untuk mobil Panther ini. Saya masih mencari terus lah. Ini kita lihat kondisi dari metal noken asnya. Baru, Mas. Oke, lanjut teman-teman. Untuk proses selanjutnya, karena yang kemarin kita khawatirkan metal noken asnya macet, ternyata alhamdulillah lancar. Jadi di sini saya bisa menarik kesimpulan. Jadi ini kemungkinan metal noken asnya ini pernah mengalami retak. Jadi retak rambut mungkin bahasanya ya kalau saya bilang ya. Jadi nggak kedetek sampai dia bisa akhirnya patah gini ya teman-teman ya. Gitu. Karena ini untuk di bagian metalnya bagus, jadi kita tidak ganti metalnya karena dulu udah pernah ganti baru waktu masuk bengkel sebelum saya, seperti itu guys. Oke, nah ini di sini sudah saya siapkan untuk noken asnya, saya belikan original. Ini alhamdulillah ini dapat lelangan saya ini, harganya kalau normalnya 1,5 ya kalau nggak salah, 1 sekian atau 1 lebih. Alhamdulillah di sini saya dapat barang lelangan original. Di sini saya beli dengan harga 1 juta baru ya. Saya coba cari copotan, cabutan lah, original cabutan itu harganya kisaran 700.000. Beda sedikit, mendingan saya beli baru selisih 300.000 baru original Grace 1 juta nih teman-teman nih. Tapi mungkin kalau bukan lelangan sepertinya tidak dapat ya. Ini kebetulan dapat lelangan gitu. Oke, lanjut kita untuk lakukan pemasangan. Karena kembali lagi yang sudah saya utarakan, metalnya bagus, tidak ada baret dan segala macem. Oli juga sirkulasinya bagus, lancar. Jadi di sini akan saya rakit kembali. Mudah-mudahan klepnya tidak bengkok ya, karena kalau ngeliat posisi push rodnya ini atau sumpitnya bengkok satu. Tapi
secara teori karena klepnya ini posisinya tegak lurus dengan piston, kemungkinan bengkok sih ada tapi kecil. Tapi yang kalah ininya dulu biasanya nih, atau bagian pelatuknya. Tapi kita akan coba hidupkan dulu. Kalau memang nanti ada bengkok nanti ketahuan, mungkin hidupnya pincang gitu ya teman-teman ya. Nanti kan kalau klep kan di bagian atas, bisa kita lakukan untuk pembongkaran selanjutnya gitu di atas mesin aja gitu ya. Oke, karena ini juga menghemat budget atau biaya. Jadi sementara ini kita rakit dulu aja, lalu kita hitas hidup. Nanti hasilnya seperti apa. Kalau memang terjadi kebengkokan nanti kita akan bongkar di bagian atas. Tapi kalau tidak, ya sudah, lanjut guys, gitu. Kan bang? Oke. Lagi serius. Ngapain sih? Ngapain? Oh, bongkar worem. Woremnya bocor sekalian. Ngomong lega ya bang? Iya. Saya rakit dulu deh ini. Nanti bang Air terusin yang itu dulu. Biar lega nanti situ naik, saya naik. Oke? Rambutnya itu ngapa itu merah-merah? Kita lihat teman-teman perhatikan ya, ketika saya putar, kalau memang dia macet di bagian metal, di bagian noken as, kalau memang dia terjadi kemacetan, ini nggak bisa diputar teman-teman nih. Ini kan enteng banget ya, itu berarti ditandai dengan metal noken asnya lancar, gitu. Makanya ya sudah, kita rakit dulu. Kita pasang dulu, nanti kita lihat hasilnya ya. Karena yang penting ini tidak macet, normal semua gitu guys. Kita lihat teman-teman, ketika kerkas saya putar, bisa diperhatikan untuk noken as, alhamdulillah kondisinya lancar ya, nggak macet sama sekali. Alhamdulillah untuk mesin sudah hidup, sudah menyala. Alhamdulillah bagus. Karena kondisi kemarin datang ke sini, kondisinya sudah di towing teman-teman, udah nggak bisa hidup sama sekali. Alhamdulillah untuk klep sepertinya tidak masalah. Bagus, karena nggak ada pincangnya ya. Makanya saya bilang klepnya bagus. Alhamdulillah. Kita running lagi.